Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang udah mau hadir memenuhi undangan Bapak ya. Pada kesempatan ini Bapak akan melakukan satu yang namanya konseling kelompok ya. Apa sih konseling kelompok? Ada yang udah pernah tahu nggak? Belum. Nah, konseling kelompok itu adalah suatu teknik atau suatu metode konseling pada layanan bimbingan konseling yang tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah yang ada pada individu anggota kelompok ya. Jadi kalau kita semua punya masalah, Bapak boleh duduk kan nih? Iya, boleh Pak. Pasti. Sama-sama. Jadi gini ya, setiap manusia termasuk Bapak itu punya masalah ya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita coba pecahkan masalah itu dengan menggunakan metode pemecahan secara bersama-sama. Jadi dinamika kelompok lah yang akan memecahkan masalah kalian. Oke, sebelum itu kita mulai dengan berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan Nurwan dibimbing berdoa. Sebelum kita melakukan bimbingan konseling, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah tes ya. Dalam bimbingan kelompok itu ada norma-norma yang harus kita taati ya, atau ada satu aturan, ada ajas-ajasnya. Pertama ajas keterbukaan, di mana kalian harus terbuka mengungkapkan masalah yang terjadi pada diri kalian masing-masing, ya. Jadi kalian terbuka, tidak boleh ditutupi. Nah, yang kedua, kalian harus merahasiakan asas kerahasiaan dulu. Nah, setelah kalian keluar dari sini tidak boleh apa yang diungkapkan oleh masalah teman-teman kalian ini tidak boleh diungkapkan kepada yang lain di luar anggota kelompok ini. Nah, yang selanjutnya itu normatifan. Normatif itu artinya kalian boleh mengungkapkan, kamu mau menyanggah, mau ngasih usul, mau menasihati temennya, itu boleh, tapi tetap dengan bahasa yang baik dan sopan, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Terus keaktifan, nah kalian di sini tutup aktif ya, aktif untuk mengungkapkan pendapat, jangan diam aja ya. Jadi supaya apa? Supaya masalahnya dari teman kita salah satunya tertuntaskan atau terpecahkan masalahnya gitu ya. Oke, baiklah. Sebelum kita melakukan masuk ke pemecahan masalah, masuk kepada materi yang akan kita bahas ya, kita mau perkenalan dulu satu persatu ya. Tapi ada tekniknya, berkenalannya ada tekniknya ya. Nah, ini Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Pak Iwan Darmawan, Bapak bimbingan konseling di sini di Tanah Sakti, sudah bertugas selama 6 tahun. Terus Bapak mempunyai 3 orang putra ya, dan 1 orang istri, 1 istrinya ya. Perkenalkan, nama saya Siska Diana Safitri. Hobi saya makan. Makan bagus tuh hobinya. Iya. Terus Terus cita-citanya? saya Apa tuh? guru. Iya benar. Wah, hebat, tebak tuh ya. Oke, lanjutkan nyanyi. Nama saya Suneni. Hobi saya baca buku. Cita-cita saya Wanita karir. tuh. Bagus. Oke, lanjut. Nirwan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nirwan. Hobi saya bermain football, bola. Cita-cita saya Oh. betul sekali. Perkenalkan, nama saya Sila Irana Putri. Hobi saya nyanyi. Cita-cita saya polwan. Wah. Good. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Syalani. Hobi saya main futsal. Hobi jadi pemain bola nasional. Pemain timnas ya. Iya. Tepuk tangan. Berat capek semuanya. Oke, bapak anak sekalian, kita sebelum melaksanakannya seperti tadi kalau Bapak sebutkan, kita perlu mengucapkan janji ya, janji untuk
Tidak. merahasiakan. Ya. Nanti kalau bapak sebutkan saya, kalian sebut ikutin ya. Terus saya langsung suaminya ya suaminya. Kalau ini saya Salani. Gitu ya. Oke, Oh. siap ya. Oke, ikrar kerahasiaan. Ya semua kalian bagaimana enak posisinya? Kalian begini deh, tutup tangan begini, semuanya begini. Oke, gitu ya. Oke, ikutin ya. Kalau saya bilang saya Nirwan, gitu ya. Saya berjanji, Berjanji. tidak akan menyampaikan informasi dari forum ini ke forum yang lain berkaitan dengan permasalahan yang kami bahas. Oke, cukup ya. Jadi dengan ini kalian berikrar bahwa tidak akan membocorkan masalah antara anggota kelompok yang ada, ya. Oke. Apa kita udah bisa mulai aja ini? Ya, bisa. Saya? Oke. Udah siap belum? Siap. Oke, sekarang kita mulai dari siapa ya? Yang bersedia dulu deh, yang bersedia mengungkapkan dulu, ya sukarela ya kan? Ini kan sifat sukarela ya kan? Iya. Oke, siapa dulu yang mau mengungkapkan permasalahannya? Satu-satu. Siapa dulu? Saya Pak Ya, silakan. Apa permasalahannya? tentang membayar uang sekolah. Oh, jadi kesulitan membayar keuangan sekolah. Iya. Nah, siapa lagi? Ya, Kalau saya sulit tidur sore. ini sore. Pengen nyamuk atau gimana? Ya, Nyakit sekarang tuh, jadi nggak bisa ngatur waktu ya. Oke, terus selanjutnya siapa? Ya, suaminya dulu ya. Kesulitan mencari jati diri sendiri. Jadi Agi sedang mencari jati diri ya kan? labil-labil. Iya, saya sebenarnya bakatnya di mana gitu kan. Saya ini pribadi seperti apa ya gitu ya. Ya, nanti Bapak kasih bimbingan kasih bimbingan ini konseling individu ya. Terus siapa Saya lagi? Ya, kesulitan saya membagi waktu. membagi waktu. Itu baru Bapak bahas tuh. Oke, terus nanti siapa yang belum? Ya, Kesulitan saya susah bersosialisasi. untuk sosialisasi ya. Ya, oke. Nah, dari sekian banyak, memang kita semua punya masalah, tapi memang ini tidak bisa kita bahas dalam satu hari ini ya. Nah, kita harus fokus pada satu permasalahan. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang mau dientaskan masalahnya dulu terlebih dahulu? Sunaini. Udah sepakat nih? Iya. Sudah nih ya? Iya. Gimana sudah nih? Siap? Siap. Oke. Sekarang kamu boleh ceritakan permasalahannya mulai dari awal sampai akhir, silakan. Nah, yang lain simak ya. Permasalahannya dari awal ketika bapak saya masuk rumah sakit, awal rumah sakit masuk pertama itu penyakit jantung. Itu uang yang tadinya buat biaya sekolah kepake buat biaya rumah sakit, dan berlangsung sebulan 2 bulan sampai beberapa bulan, lanjut lagi masuk rumah sakit, kena penyakit, ada penyumbalan otak di saraf bagian belakang. Itu kena lagi biaya rumah sakit, yang tadinya biaya sekolah harus kepake untuk biaya rumah sakit, dan berlanjut lagi setelah udah keluar dari rumah sakit bapak saya dan kebetulan yang mencari nafkah hanya ibu saya berdagang. Ibu saya berdagang, profesinya itu buat membantu makan keluarga ya. Terus yang masih sekolah 3, saya 1, adik saya 3, dan nggak mau harus namanya lulus dari sekolah. Saya punya inisiatif sendiri untuk pagi bekerja sampai jam 12 siang, dan siangnya lanjut sekolah sampai jam 5 sore atau setengah 6 sore. Jadi ini permasalahannya ini ya. Jadi dia menyebabkan keluarganya. Ya. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana ini pembahasan masalah Sunaini ini ya? Ya. Oke, kita mulai. Siapa yang mau mengomentari? Menurut kalian bagus atau tidak ini? Dia bekerja. Nah, sekarang Nirwan dulu siapa? Ya, ini sangat bagus sekali ya buat pelajaran kayak kita sudah belajar, buat kita membantu kedua orang tua kita dari yang dapat
mendapatkan tidak mendapatkan hasil, dan kita harus membantu kedua orang tua kita. Sedangkan ini Suneni Jadi satu kebanggaan ya harusnya ya. satu kebanggaan. Sedangkan Suneni kan yang satunya bapaknya lagi sakit dan ibunya bekerja. Suneni ini bagus untuk membantu pekerjaan ibunya. Tapi jadi mesin ini jadi satu masalah karena Iya. mungkin dia terlalu capek ya kan untuk menjaga ya. Oke. Dan sekarang kalau pendapat suaminya gimana itu? Bagus ya, tapi dia bisa membagi waktunya untuk yang tak selama. Iya. Oke. Sekarang dari siapa lagi yang mau mengomentari? Seharusnya seperti apa atau komentar seperti apa? Iya. Sebenarnya nasib saya yang kalau ini sama bapak saya juga seperti itu, cuma ini punya tekad kuat berani mengambil hal itu. Ya, itu dia lebih aktif ya. Lebih. Oke, yang lain mungkin? Ada? Saya sih nggak bisa ngomong apa-apa. Desain ini menurut saya bagus sekali karena nggak mungkin semua orang bisa gitu kayak zona ini. Jadi ada yang bisa menanggapi lagi? Siapa yang mau menanggapi? Tuh? Oke, kalau Saya boleh, Pak? Iya, silakan. Yang terpenting Suneni sabar, jangan pernah tinggalin sholatnya 5 waktu, saling berdoa, itu Allah pasti akan mau menyembuhkan penyakit mata Suneni. Amin. Sabar saja juga. Iya, silakan. Semoga tidak mengkhianati hasil. Oh, Yes, semangat. oke, ada lagi? Oke ya. Jadi Bapak ambil sekarang Bapak ambil kesimpulan ya bahwa apa yang dilakukan Suneni itu bukan suatu musibah atau bukan suatu masalah seharusnya, tapi Tuhan mempercayakan kepada dia satu amanat untuk menjaga keluarga. Ya. Nah sekarang Bapak mau kembalikan ke kalian untuk mengambil satu kesimpulan. Coba kesimpulan kamu apa coba? Kesimpulan kamu apa nih? Kesimpulannya gimana? Sebenarnya untuk ini untuk masalahnya ini. Ya harusnya apa gimana? Bersyukur atau? Ya, kesimpulan saya sih kita itu harus bersyukur dan harus mempunyai tekad yang tinggi. Jadi Suneni ini harus menjadi teladan bagi kita semua. Ya, oke. Baiklah, coba setelah kita melaksanakan konseling ini ya, apa yang kalian rasakan pada diri kalian sendiri setelah mendengar cerita Suneni dan masalahnya kita bahas satu persatu, bagaimana menurut kalian kesannya? Kesannya bagaimana? Ya. Jadi kesan kalau menurut kamu ya kesannya? Iya, jadi memotivasi yang lain. Kalau jalannya gimana? Kalau saya sih sama Pak. Iya. Kasih Ya, jadi ada yang bekerja keras ya, lebih dari kita ya kan. Ini satu rahmat buat dia. Oke, kalau tidak ada yang perlu dibahas lagi, kita. Nah, kalau ada yang tidak perlu dibahas lagi, baiklah kita tutup acara ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya, minggu depannya pada waktu dan tempat yang sama. Kemudian sebelum kalian kita mengakhiri acara ini, kita persilahkan untuk kembali berdoa. Dan mungkin siapa yang mau berdoa? Dari tidak tadi kita bisa motivasi supaya kita bersyukur dan kita dimulai. Oke, Bapak tutup konseling kelompok hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi satu pembelajaran buat kita, memotivasi kita supaya lebih semangat lagi, memotivasi lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu?